Ranu Jampat, gunung terpencil yang jarang dijamah manusia, menyimpan ribuan misteri yang ditelan kabut abadi. Banyak pendaki menyebutnya sebagai gunung yang tidak memiliki puncak, karena siapapun yang mencoba mencapai puncaknya sering tersesat atau hilang arah. Tapi bagi Fahri, pemuda pencari sunyi dan pencinta alam sejati, tempat itu justru memanggilnya dalam mimpi selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat jalan setapak diapit bunga menyala biru, dan suara bisikan dari kabut yang memanggil namanya perlahan, "Fahri, kemarilah, waktumu telah tiba." Dengan ransel di punggung dan tekad yang bulat, Fahri berangkat sendirian, tanpa tahu bahwa langkah kakinya akan menyeberang ke dunia yang tak bisa dijangkau oleh nalar manusia. 3 hari setelah ia mendaki, cuaca memburuk secara tiba-tiba. Kabut turun seakan mengalir seperti makhluk hidup. Tim relawan yang mengikuti jejak Fahri menemukan keanehan, tapak kakinya berhenti begitu saja di dekat tebing, dan tenda yang ia dirikan utuh, namun kosong, seolah pemiliknya menghilang di udara. Di dalam tenda hanya ada termos, Al-Quran kecil terbuka di surah Ar-Rahman, dan secarik kertas bertuliskan tangan, "Jangan cari aku, karena aku sedang dijemput cahaya." Warga gempar. Para pendaki senior mengatakan, kabut Ranu Jampat kadang membuka celah antara dunia manusia dan alam gaib, dan hanya mereka yang dipanggil, yang bisa masuk ke dalamnya. Pencarian dilakukan besar-besaran, melibatkan Basarnas, relawan, dan paranormal. Namun hasilnya nihil. Bahkan anjing pelacak pun berhenti menggonggong saat sampai di batas pohon besar yang disebut warga sebagai pintu sukma. Seorang dukun tua dari lereng gunung berbisik, dia belum mati. Tapi dia bukan lagi sepenuhnya milik dunia ini. Pada malam ketiga pencarian, seorang warga yang ikut berjaga bermimpi melihat Fahri duduk di atas batu besar, dikelilingi cahaya kehijauan, dengan mata yang tak berkedip menatap langit. Saat terbangun, ia mengalami mimisan hebat dan tubuhnya panas seperti dibakar. Warga mulai percaya bahwa Fahri telah masuk ke dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Akhirnya, keluarga Fahri dengan berat hati mengadakan tahlilan dan membangun makam simbolik di halaman belakang rumah. Tangis ibunya pecah saat memasang batu nisan bertuliskan, "Fahri bin Salim, hilang dalam pelukan alam." Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah kaki berat di sekitar rumah dan suara pintu diketuk 3 kali menjelang subuh, tapi saat dibuka, tidak ada siapapun. Nama Fahri pelan-pelan jadi legenda. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa di balik kabut Ranu Jampat, Fahri masih hidup, duduk di sebuah taman tak bernama, di dunia yang tak pernah mengenal waktu. Fahri terbangun dalam keheningan yang mencekam namun indah. Kabut yang semula menutup pandangannya kini telah berubah menjadi lautan cahaya. Di sekelilingnya, pepohonan menjulang tinggi dengan daun bercahaya lembut seperti zamrud. Udara harum semerbak seperti wangi kasturi dan melati. Tapi yang membuatnya merinding adalah kenyataan bahwa tak ada bayangan, matahari bersinar tanpa arah, dan tubuhnya tak memantulkan bentuk. Saat ia mencoba berbicara, suaranya seolah terserap udara. Di kejauhan, terdengar lantunan zikir yang menggema seperti nyanyian alam. "Di mana aku?" bisik Fahri dengan mata melebar, menyadari bahwa ia telah berpindah ke suatu alam yang tak dikenal manusia. Saat melangkah lebih jauh, Fahri menemukan sebuah desa indah yang tak ada dalam peta manapun. Rumah-rumah terbuat dari batu putih mengilap seperti marmer surga, dan para penduduknya berwajah damai, bersorban putih, dengan mata bersinar seperti bintang. Mereka menyambut Fahri tanpa kata, hanya dengan senyum dan anggukan. Seorang perempuan muda berselendang cahaya menghampirinya dan menyentuh pundaknya. "Kau telah dipilih. Jangan sebut nama dunia lamamu, atau kau akan terluka," katanya tanpa menggerakkan bibir, suaranya langsung masuk ke dalam pikiran Fahri. Tubuh Fahri gemetar, tapi entah mengapa, hatinya tenang. Ia seperti sedang terbangun dalam mimpi yang terlalu nyata untuk ditolak. Hari-hari Fahri di desa itu terasa seperti berada dalam satu tarikan napas yang panjang. Tak ada rasa lapar, tak ada malam, dan tak ada waktu. Ia bisa berpikir, berjalan, dan bahkan melayang hanya dengan kehendak. Ia diajak ke sebuah taman yang disebut Taman Lauhul Mahfuz, tempat di mana pikiran manusia menjadi bunga, dan doa menjadi air yang mengalir jernih. Ia melihat sekelompok anak-anak duduk melingkar membaca Al-Quran dengan suara yang membuat daun-daun bergetar. Setiap ayat yang dibaca menimbulkan kilauan cahaya ke langit. Fahri tertegun. Ia belum pernah merasakan kedamaian sehebat ini dalam hidupnya. Tapi jauh di sudut hatinya, ada sejumput rindu yang belum padam, rindu akan rumah, akan ibunya yang mungkin tengah menangis dalam gelap.
Pada malam kelima, atau mungkin hari kelima, ia tak tahu pasti, Fahri berdiri di atas bukit emas di pinggiran desa itu. Ia memandang ke kejauhan dan melihat bayangan samar sebuah musala kecil, seperti tempat ibunya biasa berdoa. Hatinya bergetar, ia mengangkat tangan dan melantunkan doa seperti yang biasa ia ucapkan ketika kecil, Rabik Firli Wali Walidaya Warhamhuma Kama Rabayani Sagira. Seketika itu pula, langit yang selalu cerah berubah kelabu. Petir menyambar tanpa suara, sosok berselendang cahaya yang biasa menyertainya memandang dengan cemas. Kau telah menyentuh pintu waktu, Fahri, hati-hati. Alam ini tidak suka dilupakan. Tapi bagi Fahri, doa itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk ibunya. Dan ia tidak tahu, bahwa doa itu akan menjadi awal dari guncangnya batas antara dunia gaib dan dunia manusia. Sejak Fahri melantunkan doa untuk ibunya, suasana di desa gaib itu berubah perlahan. Warna-warna yang tadinya cerah mulai meredup. Daun-daun yang bersinar kini tampak pucat, dan sungai cahaya yang mengalir perlahan berubah menjadi bening seperti kaca mati. Wajah-wajah damai para penghuni desa pun tampak gelisah. Mereka tak lagi tersenyum. Beberapa mulai menutup jendela rumah mereka dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami Fahri. Sosok berselendang cahaya yang selalu mendampinginya kini menjauh, hanya sesekali menoleh dengan mata berkaca-kaca. Kau telah membuka celah antara dua dunia, katanya lirih. Dan itu melanggar keseimbangan. Pada malam harinya, Fahri dibawa ke sebuah bangunan tinggi menyerupai menara, yang dijaga oleh makhluk-makhluk tinggi berjubah hitam tanpa wajah, membawa tongkat cahaya berbentuk matahari. Di puncak menara itulah tinggal seorang tua berjanggut perak yang disebut sebagai penjaga perbatasan waktu. Matanya menyala seperti bara yang tenang, dan suara dari mulutnya terdengar seperti gema gunung. Manusia fana seharusnya tidak mengingat dunia lamanya. Tapi kau telah menyebut doa dari dunia fana. Kau belum lepas sepenuhnya dari ikatan jasad. Fahri terdiam, dalam hatinya bergolak rasa bersalah dan rindu yang membuncah. Ia berlutut, bergetar. Aku hanya ingin, ibuku tahu aku masih hidup, katanya lirih. Tapi kata, hidup, terasa asing di tempat seperti ini. Tiba-tiba, lantai menara berguncang pelan. Dari jendela batu, terlihat kabut tebal menyelimuti desa dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut hitam, bergerak seperti air mendidih. Terdengar lolongan panjang dari arah hutan cahaya, dan para penjaga desa mulai meniup trompet langit yang menggetarkan angkasa. Penjaga perbatasan berdiri dengan sorot mata serius. Makhluk-makhluk pengganggu dari lorong waktu sedang bangkit. Mereka mencium bau dunia manusia dari dalam jiwamu. Jika mereka berhasil menarikmu, kau akan menjadi tawanan abadi di antara alam, tidak hidup, tidak pula mati. Fahri gemetar. Di luar, kilatan cahaya menyambar pepohonan, dan langit desa itu terbelah merah seperti luka terbuka. Fahri dipaksa memilih, tetap tinggal dan perlahan dilenyapkan oleh hukum alam gaib, atau kembali ke dunia manusia dengan risiko jiwanya robek oleh lorong waktu yang akan ia lewati. Tapi untuk kembali, ia harus menemukan gerbang bayangan, sebuah tempat tersembunyi yang hanya muncul ketika hati manusia benar-benar mengikhlaskan dunia yang ia tinggalkan. Dalam guncangan batin dan rasa bingung, Fahri melangkah keluar menara. Angin menerjang seperti ratusan bisikan yang memanggil namanya dari segala arah. Dan di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara lembut yang sangat ia kenal, suara ibunya memanggil dari kejauhan. Nak Fahri, pulanglah. Suara itu menembus seluruh lapisan alam, dan air mata Fahri mengalir untuk pertama kalinya di dunia yang tak mengenal waktu. Langkah Fahri terasa berat saat ia menembus kabut pekat yang menggulung seperti lautan awan hitam. Setiap langkahnya seolah menembus lapisan-lapisan mimpi yang saling bertumpuk. Desa cahaya yang sebelumnya damai kini lenyap ditelan keheningan yang memekakkan. Di tengah perjalanan, tanah di bawahnya retak, membentuk celah hitam yang memancarkan suara-suara dari masa lalu, tangisan ibunya, suara teman-temannya, tawa kecilnya saat bermain di halaman rumah. Fahri menatap lubang itu dan mendapati refleksi dirinya, tetapi tubuhnya tampak tua, kurus, dan mengenakan pakaian lusuh. Ia terperanjat. Apakah itu aku, di dunia nyata? Tiba-tiba, sebuah lorong berputar terbuka di hadapannya, berbentuk pusaran cahaya biru keunguan, berdenyut seperti jantung alam. Dari dalam lorong itu muncul bayangan-bayangan samar yang mencoba meraih tubuhnya. Jangan masuk ke dalam tanpa doa, bisik suara tak terlihat. Fahri menggenggam dadanya dan mengucap kalimat suci yang ia hafal sejak kecil, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaran itu mengaum keras,
dan semua bayangan mundur terbakar oleh cahaya doa tersebut. Lorong itu kini menjadi lebih tenang, seolah menerima kehadirannya. Dengan gemetar, Fahri melangkah masuk, tubuhnya terasa seperti ditarik dari semua arah, hingga ia merasa terbelah antara dua keberadaan. Di dalam lorong, waktu tidak berjalan maju atau mundur, ia mengalir dalam segala arah. Fahri melihat kilasan masa lalunya, ia berpamitan pada ibunya sebelum mendaki gunung, ia menyalakan api unggun di bawah langit yang cerah, lalu kilasan terakhir adalah dirinya terjatuh dan diselimuti kabut. Namun kini, ia juga melihat kilasan aneh, keluarganya duduk dalam majelis tahlil, seorang ustaz membaca doa kematian, ibunya menangis di depan nisan bertuliskan namanya. Aku sudah dianggap mati, bisiknya. Tapi yang paling menyesakkan adalah ketika ia melihat tubuhnya sendiri, dalam keadaan berjalan di pinggir jalan, menuju terminal desa, seperti hantu yang tersesat di tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, lorong itu bergetar keras, dan suara mengguntur terdengar, waktumu telah kembali, tapi tidak seluruhnya. Tubuh Fahri terhempas dari lorong seperti debu dilempar angin. Ia terbangun dalam posisi duduk di sebuah bangku kayu di dalam bas pedesaan. Nafasnya terengah-engah, peluh membasahi tubuhnya. Di seberangnya, sang kondektur menatapnya tajam, tatapan yang aneh, curiga, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Fahri merogoh kantongnya untuk membayar ongkos, tapi mendapati uangnya lusuh, bergambar presiden lama. Kondektur tak berkata apa-apa, hanya menatap dan berbisik pada sopir, Pak, dia ini kayak yang udah mati 2 dekade lalu. Langit tampak muram ketika bas pedesaan itu berhenti di pinggiran desa. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur wangi kemenyan samar-samar. Fahri turun dari bas dengan langkah gontai, namun setiap mata yang menatapnya seperti melihat sosok hantu. Para pedagang di warung sejenak terdiam, lalu saling berbisik, beberapa bahkan segera menutup warung mereka. Fahri berjalan menyusuri jalan tanah yang pernah ia kenal, namun semua tampak asing, rumah-rumah yang dulu kayu kini berdinding bata, pepohonan lebih besar dari yang ia ingat, dan anak-anak menatapnya seolah melihat makhluk dari dunia lain. Ketika ia melangkah ke gang rumahnya, seekor anjing tua melolong panjang dari kejauhan, diikuti sunyi yang mencengkam. Di depan rumahnya, Fahri berdiri terpaku. Pagar kayu sudah berubah menjadi pagar besi tua, penuh karat. Ia mengetuk pintu pelan, namun tak ada yang membuka. Ketika ia memanggil nama ibunya, seorang wanita tua keluar dari rumah sebelah, menjerit kaget dan menjatuhkan kendi yang dibawanya. Allahu Akbar, Fahri, kamu sudah mati, nak. Kami sudah menguburmu secara simbolik. 3 kali mimpi ibumu minta tahlil. Suaranya pecah dalam tangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Dari dalam rumah Fahri sendiri, keluar seorang lelaki parubaya, lalu terdiam membeku. Kau mirip sekali dengan anak kami, katanya dengan suara tercekat. Fahri menatap wajah pria itu dan menyadari, itu ayahnya, yang dulu berambut hitam kini telah memutih seluruhnya. Di dalam rumah, Fahri menemukan hal yang lebih mencengangkan. Di sudut ruangan tergantung foto dirinya dengan bingkai hitam, dikelilingi bunga kering dan dupa. Sebuah sajadah tergelar di depan foto itu, dengan kitab Yasin yang sudah lusuh. Ia melangkah mendekat, tangannya gemetar. Apa ini? Ia tak sanggup berkata banyak. Ayahnya duduk perlahan dan menghela napas panjang. Kami sudah menguburmu 20 tahun yang lalu, meski itu hanya secara simbolik. Kami hanya mengubur gesebok pisang sebagai perlambang ketika kami kangen ingin melihatmu. Tapi kenapa kamu sekarang datang? Apa kamu beneran masih hidup? Terus selama ini kamu kemana? Pertanyaan itu mengalir bagai air banjir dahsyat. Apa, 20 tahun? Tapi saya merasa baru 5 hari pergi mendaki. Jadi, kata Fahri tidak melanjutkan ucapannya. Ia teringat kondektur yang menatap aneh ketika dia memberikan uang kertas untuk ongkos. Tatapan warga yang curiga dan aneh. Ternyata ini jawabannya. Ia menjadi faham, kenapa kini menjadi tua, karena umurnya 45 tahun. Oh, ya Allah, suasana ruangan seketika dingin, angin yang entah dari mana berhembus, dan foto Fahri tiba-tiba jatuh dari dinding, retak kacanya. Ibunya masuk dari belakang, terhuyung, menatap Fahri, lalu pingsan. Fahri kini mulai sadar, ia tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Ia adalah jasad yang ditolak waktu. Malam itu, ia duduk sendiri di halaman, menatap langit kelabu. Bayangan desa cahaya dan lorong waktu masih membekas kuat di kepalanya. Suara azan menggema dari kejauhan,
namun terdengar asing, seperti datang dari dua dunia sekaligus. Lalu, di tengah malam, bayangan hitam tinggi muncul di pekarangan rumahnya, memanggil tanpa suara, melambai pelan, seperti mengingatkan bahwa waktunya di dunia manusia tidak lama. Fahri mulai mengerti, ada harga yang harus dibayar untuk kembali dari alam makhluk halus. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Langit begitu gelap, seperti ditutupi selimut kabut dari alam lain. Suara jangkrik berhenti, digantikan bisikan-bisikan lirih dari balik tembok rumahnya. Ketika ia membuka jendela, bayangan tinggi yang tadi malam sempat terlihat kini berdiri lebih dekat, mengenakan jubah kabut yang bergulung seperti asap dupa. Wajahnya tidak terlihat, namun dari balik kerudung kabut itu, terdengar suara yang tidak seperti suara manusia, bergetar, bergema, dan langsung menyentuh relung jiwa. Kau membawa sesuatu dari dunia kami, dan sesuatu itu belum kembali. Bayangan itu lalu lenyap di telan malam, meninggalkan jejak berupa bau bunga Kamboja dan darah besi. Keesokan harinya, Fahri mencoba mencari penjelasan. Ia pergi ke pesantren tua yang dulu sering ia kunjungi sewaktu kecil, tempat seorang kiai sepuh bernama Kiai Masum pernah mengajarinya doa-doa perlindungan. Namun ketika ia tiba di sana, para santri menatapnya dengan pandangan cemas, lalu memanggil Kiai Masum yang kini sudah sangat renta. Sang Kiai menatap Fahri lama, sangat lama, sebelum berkata lirih, kau tidak kembali sendiri, Le. Ada bagian dari duniamu yang tertinggal di sana, dan ada bagian dari mereka yang ikut pulang bersamamu. Itulah sebabnya kau terlihat terbelah. Fahri hanya bisa terdiam, karena memang sejak kepulangannya, ia tidak pernah lagi bisa melihat bayangannya sendiri di cermin. Kiai Masum memberi Fahri seuntai tasbih kayu cendana yang sudah tua, dan segenggam tanah dari kuburan lamanya yang dulu digunakan dalam prosesi pemakaman. Ini pengikat antara dua dunia, ujar sang Kiai. Jika kau tidak mengembalikannya sebelum malam Jumat Kliwon, tubuhmu akan hancur dimakan oleh dua alam yang saling berebut. Kata-kata itu menghantam dada Fahri seperti palu petir. Ia pulang dalam kebingungan, namun di malam harinya, mimpi buruk menghampiri. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di atas makamnya, dan dari dalam liang lahat, ada sosok lain yang merangkak keluar dengan wajahnya sendiri, tapi mata merah menyala, dan kulit bersisik seperti ular. Ketika Fahri terbangun, ia mendapati telapak tangannya berdarah. Tasbih cendana yang digenggamnya malam tadi kini patah menjadi dua, dan di ujung kasur, ada jejak tanah basah seolah seseorang, atau sesuatu, baru saja keluar dari dalam tanah dan berdiri di sana. Ia terengah-engah, mencoba membaca ayat kursi, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Dunia nyata kini mulai retak baginya. Waktu di jam dinding berjalan mundur. Foto-foto di rumah bergetar, dan cermin mulai memperlihatkan bayangan lain yang berdiri di belakangnya. Fahri mulai sadar, untuk benar-benar hidup kembali, ia harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai, puncak gunung yang menelannya 20 tahun lalu. Fajar baru saja menyentuh kaki langit ketika Fahri memulai pendakian terakhirnya ke gunung tempat ia dahulu menghilang. Gunung itu kini terasa jauh lebih sunyi, namun aura yang dipancarkannya lebih berat, seolah tanah, batu, dan pepohonan menyimpan ingatan akan peristiwa gaib 2 dekade lalu. Di sepanjang jalan, angin tidak lagi berhembus biasa. Ia mendengar nyanyian dari bahasa asing yang tidak dipahami telinganya, dan dedaunan berdesir menyebut namanya dengan bisikan lirih. Sesekali, tanah bergetar halus, dan bayangan hitam tampak berlari di antara pepohonan. Fahri tahu, ia sedang diawasi. Menjelang puncak, kabut turun dari segala penjuru, menutupi langit dan bumi. Di tengah kabut itulah, sosok-sosok dari alam gaib muncul, wanita-wanita bergaun putih tanpa wajah, lelaki bertanduk membawa lentera api, dan anak-anak kecil tertawa tanpa suara. Mereka berdiri membentuk lingkaran besar, membiarkan Fahri melangkah ke tengah, ke titik tempat ia dulu ditemukan oleh makhluk cahaya. Tiba-tiba, tanah retak perlahan, dan dari retakan itu, muncul sosok dirinya yang satunya, yang berkulit pucat dan bermata merah, menatap dengan kebencian. Kau mencuri tempatku di dunia, raungnya, suara itu menggema menembus dimensi. Fahri terjatuh, namun dalam ketakutan itu, ia teringat satu hal, saat ia dulu kembali, ia sempat membaca satu ayat pendek dari Al-Quran karena ketakutan, dan saat itu pula ia terpental dari dunia gaib. Kini, dengan sekuat tenaga dan air mata mengalir deras, Fahri mengucapkan kalimat yang sama, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya membuncah dari dadanya, menembus kabut dan mengguncang tanah,
Sosok jahat dirinya meraung sebelum hancur menjadi abu. Makhluk-makhluk halus menjerit dan lenyap satu persatu, meninggalkan kesunyian mutlak. Cahaya dari langit terbuka seperti gerbang raksasa yang menyedot semua keanehan kembali ke tempat asalnya. Fahri terbangun tergeletak di kaki gunung, dengan tubuh basah oleh embun dan matahari pagi menyinari wajahnya. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Namun ketika kembali ke desa, ia mendapati segala yang aneh telah sirna. Tak ada lagi cermin yang memantulkan bayangan lain, tak ada tanah basah di kasur, dan dunia terasa utuh kembali. Namun, di saku celananya, ia masih menemukan serpihan tasbih patah dan segenggam tanah dari kuburnya. Ia menatap langit biru di atas sana dan berbisik lirih, "Terima kasih, ya Rab, karena masih memberiku kesempatan untuk hidup sebagai manusia." Tapi jauh di dalam hutan gunung itu, seseorang, atau sesuatu, masih mengingat nama Fahri, dan menunggunya kembali. Terima kasih.